Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Naji Ar-Ramadhani, pengurus PPET Majelis Ulama Indonesia. Dalam kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa pada dasarnya Islam sangat menekankan pentingnya menjaga stabilitas, keamanan, persatuan, dan perdamaian. Dan sebaliknya, Islam menekankan bahayanya provokasi, membuat kegaduhan, dan membuka potensi perpecahan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ingin memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Polri atas penegakan hukum terhadap saudara Bahar Smith. Semoga dengan penangkapan yang bersangkutan menjadi pelajaran bagi kita bersama agar senantiasa menyadari pentingnya menjaga persatuan, membawakan Islam yang sejuk, yang rahmatan lil alamin. Dan kemudian mudah-mudahan penangkapan yang bersangkutan membawa kedamaian di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita, dan juga tentu saja membersihkan citra Islam dari dakwah-dakwah yang berisi caci maki. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Abbas Ma'ruf dari Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Polri yang telah menindak tegas kepada pelaku intoleran tanpa pandang bulu. Semoga Kamtibmas semakin aman, damai, dan kondusif demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Polri hebat, negara kuat. Bravo Polri TNI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Arya, Ketua Umum Cyber NKRI, dan kami sangat mendukung dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Polri atas proses penegakan hukum dengan ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan terhadap pelaku intoleransi saudara Bahar Smith atau BS. Semoga proses penyidikan berjalan lancar, situasi Kamtibmas semakin tenang dan kondusif, NKRI semakin kuat dan utuh. Bravo Polri. Jadi di Ma'had atau Pondok Pesantren Sunniyah Salafiyah Tajul Alawiyin, kegiatan kita setiap malam Jumat itu adalah muhadharah. Muhadharah itu latihan ceramah bagi seluruh para santri-santri. Karena kita punya banyak mata pelajaran, banyak durus. Mata-mata pelajaran kita dalam ilmu fikih, usul fikih, usul fikih, ayatul ahkam, tafsir ayatul ahkam, hadisul ahkam, syarah hadisul ahkam. Dalam ilmu hadis, mustalah hadis, takhrij hadis, tarjih hadis, ilmu tarjih wa ta'dil. Kemudian ilmu-ilmu yang lain, nahwu, sharaf, i'rab, i'lal, insya, balaghah, bayan, ma'ani, mantik, arud, syair, gawafi. Kemudian lughah, arabiyah. Kemudian muhawarah, mujadalah, munadharah. Kemudian muhadharah salah satunya. Yang muhadharah itu latihan ceramah. Munadharah, mujadalah, munadharah itu latihan
debat. Kemudian tafsirnya kita pakai 3 metode: tafsir bil ma'thur, tafsir bil dirayah, sama tafsir bil ra'yi. Kemudian ada ilmu tauhid, Quran, tajwid, akhlak. Tapi dari semua ilmu-ilmu yang kita utamakan itu ada 3. Ketika tolabah atau santri-santri yang mondok di sini, ketika imtihan atau ujian mereka nilainya kurang dari 5 dalam 3 mata pelajaran ini, maka mereka tidak naik kelas. Apa itu? Yaitu ilmu tauhid, fikih, dan akhlak. Ini 3 ilmu yang paling penting yang kita pelajari, ya, yang dipelajari oleh para santri-santri yang berada di Ponpes Tajul Alawiyah. Iya, ya, ini ada ilmu namanya ilmu munadharah. Munadharah atau mujadalah. Kita ajarin santri kita di sini untuk ilmu berdebat, yakni adu argumen, agar ketika nanti mereka berhadapan dengan Wahabi atau dengan Syiah, mereka memiliki hadis, memiliki yakni adillatuhu minal Quran wa adillatuhu minal hadis wa adillatuhu min aqwalil aimmatil arba'ah min istihadil aimmatil arba'ah. Jadi mereka punya pegangan dalil dari Al-Quran, punya pegangan dalil dari hadis, punya pegangan dalil daripada ijtihad atau pendapat 4 mazhab, yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan adillatuhu min aqwalil ulama, pendapat-pendapat dari para ulama. Nah, ini malam pelajarannya, pelajaran muhadharah. Jadi kita melatih para santri untuk berceramah, ya, untuk berceramah, untuk berdakwah, agar mereka bisa berdakwah, agar mereka bisa berceramah. Nah, kita di sini mengajarkan para santri-santri ente orang semua ini, ketika ente orang berceramah, muhadharah, itu harus punya pemahaman yang luas. Tidak bisa ente muhadharah, ceramah itu pemahaman sempit. Nah, ini yang banyak nih penceramah-penceramah sekarang, para khutbah sekarang pemahamannya sempit, sehingga tidak mondok, cuma hafal modal 3 ayat Al-Quran, modal 3-4 hadis, langsung ceramah. Ini tidak bisa seperti ini. Tidak bisa. Ini harus benar-benar paham, benar-benar mumpuni. Makanya ente orang semua dari kecil itu anak godok, anak didik ente orang ceramah dengan ilmu, dengan maroji. Ada setiap ente berceramah itu ente punya landasan, ente punya sandaran. Apa sandarannya? Ya, ini kitab-kitab para salafun shalih. Sandaran paling besarnya Al-Quran, ya hadis. Contoh begini. Ketika ente ceramah membahas tentang hadis. Ente ceramah bahas hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An-Umar bin Khattab radhiyallahu an qal, ya, An-Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qal, yakni qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah rasuli fa hijratuhu ila Allah rasuli. Faman kanat hijratuhu ila dunya sibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Nah, sebelum ente membahas hadis tersebut, ente harus sampaikan, ini hadis ada asbabul wurud. Apa itu asbabul wurud? Asbabul wurud itu
sebab adanya hadis. Itu namanya asbabul wurud. Baik hadis qauliyah, fi'liyah atau takrir. Nah, ada kan kalau di tafsir asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Kalau hadis itu asbabul wurud. Sebab adanya hadis itu kenapa? Apa alasannya? Apa sebabnya? Kok Nabi Muhammad mengatakan segala sesuatu itu tergantung pada amal perbuatan, tergantung pada niat. Apa asbabul wurudnya? Oh, kita harus tahu ketika menyampaikan dalam muhadharah. Oh, asbabul wurudnya dulu ada seorang laki-laki yang dimana ketika itu Allah memerintahkan Nabi Muhammad beserta para sahabat-sahabat yang ada di Mekkah ketika itu untuk berhijrah ke Madinah atau Yathrib ketika itu. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Muhammad dan para sahabat mereka hijrah atas perintah Allah. Tapi ada satu laki-laki yang dimana dia ikut Rasulullah pergi ke Madinah, tapi bukan untuk hijrah, bukan untuk mengikuti perintah Allah, tapi dia datang ikut nimbrung bareng Rasulullah hijrah ke Madinah untuk menikahi seorang wanita yang bernama Ummu Qais. Nah, makanya laki-laki itu diberi gelar Muhajir Ummu Qais. Orang yang berhijrah karena Ummu Qais, bukan karena Allah. Nah, ketika Nabi dengar ada seorang laki-laki yang pengen hijrah, tapi tujuannya, niatnya bukan karena Allah, tapi karena ingin menikahi perempuan yang bernama Ummu Qais, maka langsung Rasulullah berkata, innamal a'malu bin wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Itu asbabul wurud. Ya. Jadi ente harus menjelaskan itu rinci. Segala amal perbuatan tergantung pada niat. Itu innamal amalu bin niat aja, ketika ente menjelaskan itu segala amal perbuatan tergantung pada niat. Maksudnya apa? Berarti Allah Subhanahu wa taala sebelum memandang amal perbuatan seseorang, yang Allah pandang lebih dulu itu niat. Makanya ada hadis niatul mu'min khairun min amalih. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik, lebih utama, lebih bagus daripada amalnya. Sebab sebelum Allah Subhanahu wa taala melihat amal, itu Allah lihat niat lebih dulu. Jadi Allah melihat niat seseorang lebih dulu sebelum Allah melihat amalnya. Yang Allah lihat niatnya. Ini orang beramal niatnya apa? Apakah niatnya karena Allah atau karena apa? Nah, itu niat. Nah, jadi segala amal perbuatan tergantung pada niat. Nah, satu, Ana jelaskan. Ini innamal a'malu binniyat. Nah, ini jadi ketika ente membahas muhadharah tentang itu, ente harus pemahamannya luas. Satu, segala amal perbuatan tergantung pada niat. Nah, Al-Imam Syafi'i mengatakan ini hadis ini ya bersambung kepada ilmu fikih, itu sampai ada 117 cabang ilmu fikih yang dimana saking begitu pentingnya ini hadis innamal a'malu binniyat ya, 117 cabang ilmu fikih itu berpatokan kepada hadis tadi. Berpatokan kepada hadis tadi niat. Contoh niat yang berkaitan dengan fikih. Contohnya seperti ini, ente orang yakni sholat nggak ada niat nggak sah. Ente wudhu nggak niat nggak sah. Ente puasa nggak niat nggak sah. Karena niat termasuk rukun atau fardu daripada sholat, wudhu dan lain-lain. Kedua, masalah niat. Ada namanya tadakhul. Tadakhul itu menggabungkan dua niat dalam satu ibadah. Menggabungkan dua niat dalam satu ibadah. Contoh ente puasa qadha Ramadan, itu kan wajib ya. Qadha Ramadan wajib. Nah,
ente barengin sama puasa Syawal. Berarti kan satu puasa dua nih niat. Yang satu niat qadha Ramadan, yang satu niat puasa sunnah Syawal. Satu puasa dua niat. Itu hukumnya boleh. Jadi ente mendapatkan pahala wajib Ramadan, qadha ente dapat, pahala niat pahala sunnah, pahala niat sunnah juga ente dapat sunnah Syawal. Itu tadakhul namanya, menggabungkan dua niat dalam satu ibadah. Itu pertama. Kedua, ente mandi. Ya, mandi junub, hukumnya apa? Wajib. Nah, ketika ente mandi junub, bertepatannya pada hari Jumat. Bertepatan pada hari Jumat. Jadi satu mandi, satu perbuatan, ya, satu amal dengan dua niat. Niat mandi wajib sekaligus niat mandi sunnah. Itu dua-duanya diterima. Ya, wajibnya ente dapat, ya, sunnahnya ente dapat. Kemudian apa lagi? Salam. Ya, ente lagi sholat, ente ngucapin salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu yang pertama niat untuk menggugurkan rukun daripada sholat, ya kan, salam pertama. Niat untuk menggugurkan rukun sholat yang merupakan suatu kewajiban. Nah, niat yang kedua untuk memberi salam. Memberi salam hukumnya apa? Sunnah. Ente mendapatkan dua pahala. Yang satu pahala wajib menggugurkan rukun sholat. Yang kedua pahala satu salam dua mendapatkan sunnah dan wajib tadi. Yang satu niat mengucapkan salam kepada orang yang ada di sebelahnya, ke orang sapa. Nah, itu namanya tadakhul. Ya, ini banyak antara niat yang berkaitan dengan fikih. Nah, terus contoh kayak talak juga, talak, masalah cerai. Talak itu ada banyak, ada talak raj'i, ada talak bain, ada bain juga, bain sughra, ada bain kubro, banyak talak itu. Contoh lafat talak, lafat talak itu ada dua. Ya. Lafat talak itu ada dua. Lafat talak. Ada soreh, ada kinayah. Soreh itu jelas. Jelas ucapannya. Talak tuki, aku cerai engkau. Ya, talak tuki, aku cerai engkau. Jelas bahasanya. Ada kinayah. Kinayah itu sindiran. Udahlah, kamu pulang aja ke rumah orang tua kamu. Atau saya udah gak cinta sama kamu. Atau saya udah bosen sama kamu. Itu kinayah. Nah, kalau soreh, mau dia niat talak atau tidak, itu jatuh. Mau dia niat mencerai atau tidak mencerai, kalau lafadznya soreh, jelas saya cerai kamu, itu jatuh. Mau dia niat kek, mau nggak niat kek, jatuh. Kecuali, kata para ulama, diucapkan soreh tadi, lafadz talak soreh, dalam keadaan marah, yang dimana kadar kemarahannya menghilangkan akal. Nah, kadar kemarahan yang menghilangkan akal. Tapi kalau kadar kemarahan tidak menghilangkan akal, jatuh. Nah, tapi kalau kinayah, beda sama soreh. Kalau soreh kan mau sengaja atau tidak sengaja, mau bercanda atau enggak, itu tetap jatuh. Mau niat, mau enggak cerai, tetap jatuh. Tapi kalau kinayah enggak, tergantung niatnya. Kalau niat di hatinya mencerai dengan bahasa sindiran, tapi niat dalam hatinya mencerai, jatuh. Tapi kalau dia tidak niat dalam hati mencerai, tidak jatuh. Itu kaitan niat dengan fikir dan masih banyak lagi. Masih banyak. Itu intinya, ya, kata Imam Syafi'i. Terus yang kedua, masalah masih berkaitan dengan fikih. Perkara-perkara mubah, kalau ente niatkan untuk ibadah, perkara mubah itu bisa menjadi sunnah. Contoh mandi mubah kan? Ente mau mandi nggak dapat pahala, nggak mandi nggak dapat dosa, mubah.
Tapi kalau ente niat mandi, ya Allah saya niat mandi agar segar untuk beribadah kepadamu ya Allah. Mandinya ente dapat pahala. Jadi sunnah. Makan itu mubah. Tapi ketika ente niatkan, ya Allah saya niat makan ini agar kuat jasad saya untuk beribadah. Makan ente sunnah. Dapat pahala. Kemudian, ya Allah saya niat tidur untuk mengistirahatkan badan saya. Karena badan saya punya hak untuk istirahat. Karena kalau saya terlalu capek, maka saya menzolimi diri saya sendiri. Saya niat tidur agar saya sehat, agar bangun bisa beribadah, segar beribadah. Tidurnya ente, kalau ente niatin seperti itu, mendapat pahala, dapat ibadah, nilai ibadah di sisi Allah SWT. Ya ini niat ini luar biasa. Makanya niatul mu'min khairun min amali. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada amal. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada niat baik, ada niat buruk. Ketika ente melakukan niat baik, contoh, ana ntar malam niat mau sholat tahajud. Ketika ente menanamkan niat itu dalam hati, ente sudah mendapat pahala. Pahala apa? Pahala niat. Walaupun belum ente kerjakan, walaupun belum ente lakukan. Nah, ketika ente melakukan apa yang ente niatkan, maka ente mendapatkan pahala. Berarti 2 pahala. 1 pahala niat, 2 pahala amal. Tapi ternyata ada uzur. Ente ketiduran seumpamanya nggak jadi tahajud. Ya ente tetap dapat pahala. Apa pahalanya? Pahala nih. Pahala niat. Anak besok mau puasa sunnah. Seumpama. Ya. Ketika ente niat seperti itu, ente udah dapat pahala. Tapi ternyata besoknya nggak jadi, tetap dapat pahala. Pahala apa? Pahala niat. Pahala nih, niat. Ketika ente lakukan, nah ente dapat 2 pahala. 1 pahala niat, 1 pahala amal. Nah, kalau niat yang buruk, sebaliknya. Contoh, ente niat buruk. Ana niat ntar malam mau nyolong, mau maling. Ketika ente niat buruk, ente belum mendapatkan dosa atas niat buruknya ente. Ketika ente melakukan niat buruk ente, baru ente dapat dosa. Tapi ketika ente menggugurkan niat buruk karena takut kepada Allah, maka ente mendapatkan pahala. Paham? Niat buruk, ente belum dapat dosa. Ente lakukan, ente dapat dosa. Tapi kalau ente menggugurkan niat ente karena rasa takut kepada Allah, ente dapat pahala. Tapi kalau ente menggugurkan niatnya ente bukan karena Allah, bukan karena rasa takut, seumpama takut ente niat mau nyolong, niat mau nyolong, terus tahu-tahu ternyata di rumah itu nggak ada yang mau ente colong. Nah, berarti kan ente nggak jadi nyolong bukan karena menggugurkan niat takut kepada Allah, itu tetap hukumnya paham ya? Sama seperti siapa, ada salah satu sahabat, salah satu salaf, salah satu ulama salaf, salah satu sufi, ulama sufi. Siapa? Ana lupa namanya. Yakni beliau niat pergi haji, tapi nggak kesampean. Abdullah ibn Mubarak. Ibn Mubarak itu niat mau pergi haji, tapi nggak kesampean. Kenapa nggak kesampean? Karena harta yang dia kumpulkan untuk pergi haji itu dia berikan kepada orang fakir, orang miskin, orang susah, orang yang membutuhkan. Sehingga ketika ada satu orang yang pergi haji, ya, ada satu orang pergi haji, ini orang ini bermimpi. Dalam mimpinya Allah berkata dalam mimpinya, dari semua yang haji di sini, ratusan ribu orang yang haji, tidak ada yang aku terima hajinya, kecuali satu orang. Hanya dia yang aku terima hajinya. Tapi orang yang diterima hajinya itu, dia nggak dalam keadaan nggak pergi haji, dia lagi di rumahnya.
Siapa itu? Abdullah bin. Karena niatnya dia yang sangat-sangat kuat. Paham ya? Nah, terus bagaimana kalau niat menggunakan niat yang baik, tapi digunakan untuk hal-hal yang buruk? Niat yang baik tapi digunakan untuk hal-hal yang buruk. Ada satu kaidah dalam usul fikih, niat yang baik tidak bisa merubah sesuatu yang haram menjadi halal. Contoh waktu itu tahun 91. Waktu itu tahun 91 NU sama Muhammadiyah mau bikin NU mau bikin BPRNU, Bank Perkreditan Rakyat, Bank Perkreditan Rakyat. Para ulama musyawarah. Sebagian ulama sepakat, ya, karena alasan mereka lil maslahatil ummah, untuk maslahat umat, untuk liusahil umat, untuk mempermudah umat. Hanya dua yang menentang. Siapa itu? Kiai Haji Misbah Mustafa sama Mbah Mangli. Ini dua ulama NU yang menentang BPR, Bank Perkreditan Rakyat. Kiai Misbah Mustafa ini kalau nggak salah kakaknya Kiai Mustafa Bisri, ya, di daerah Tuban. Beliau yang ngarang tafsir Al-Iqlil kalau nggak salah. Beliau bilang nggak bisa, riba ini haram. Udah jelas-jelas Al-Quran bilang riba haram. Walaupun ente untuk urusan maslahat, untuk urusan mempermudah, nggak bisa. Niatnya benar baik, tapi niat yang baik itu tidak bisa merubah yang haram menjadi halal. Sama seperti ente nyolong, mencuri, tapi niatnya ente mencuri untuk ente kasih ke fakir miskin. Niatnya kan baik, tujuannya baik. Nah, niat dan tujuan yang baik itu lantas tidak bisa merubah mencuri hukumnya menjadi halal. Tetap mencuri hukumnya haram. Walaupun niat ente baik untuk bersedekah atau memberi. Paham ya? Itu masih nama malu biniat. Ya. Nah, makanya segala apapun niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Niatkan segala apapun karena Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Al-Imam Ibn Ruslan. Al-Imam Ibn Ruslan beliau menyelesaikan nazom Zubat itu, beliau selesaikan di atas laut. Ketika udah selesai itu Zubat, kitab Zubat beliau buang ke laut. Beliau buang ke laut, kemudian beliau buang ke laut. Kemudian orang-orang yang ada di situ bilang, "Ya Imam, kamu lama-lama ngarang ini kitab, bertahun-tahun kamu karang, udah jadi kok malah kamu buang ke laut." Beliau bawa ayat, "Kullu syai'in khaliqun ila wajh." Segala sesuatu, zat apapun, wujud apapun, bentuk apapun akan hancur kecuali Allah. Beliau menafsirkan ayat tersebut, segala sesuatu yang diniatkan bukan karena Allah pasti hancur, pasti binasa, pasti musnah. Nah, kata beliau, aku mau ngetes, kalau aku bikin ini kitab karena Allah, maka walaupun aku buang ke laut, ini kitab gak bakal hancur. Tapi kalau aku bikin ini kitab karena hanya ingin dipuji orang, maka pasti ini kitab hancur. Akhirnya apa? Kitab itu nggak hancur walaupun di laut, sampai ditemukan oleh nelayan dan disebarluaskan sampai zaman sekarang. Jurumiyah. Nah, ini belajar kitab Jurumiyah. Al-Imam Sonhaji. Jurumiyah itu diambil dari kata jurmiyah, fil amr, jur, mengalirlah. Miyah, air. Ketika itu Imam Sonhaji
menyelesaikan jurumiyah, beliau berada di sungai yang mengalir, beliau buang itu kitabnya, jurumiyah, yakni wahai kitab, mengalirlah di air, yakni beliau buang itu. Murid-muridnya nanya, kenapa ya Imam? Kalau aku bikin ini kitab karena Allah, nggak bakal hancur, nggak bakal musnah, nggak bakal binasa, nggak bakal basah, nggak bakal hancur ini kitab. Tapi kalau aku bikin bukan karena Allah, ini kitab pasti hancur, pasti binasa. Nah itulah keikhlasan ulama-ulama dahulu di dalam mengarang kitab, yakni mereka membuat kitab, mereka mengarang kitab, mereka berdakwah, mereka segala macam, semuanya itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa? Sehingga ya abadi kitab-kitabnya beliau sampai sekarang, manfaat. Man arada taqadduma falahi bikutubil mutaqaddimin. Barang siapa yang ingin terdepan, ingin sukses, ingin maju, maka hendaklah dia berpegang teguh kepada kitab-kitab terdahulu. Makanya niatkan segala sesuatu karena Allah Subhanahu. Ada power bank. Ya. Panjang sebenarnya kalau mau bahas masalah itu. Yang penting ente punya pemahaman ketika berceramah itu harus luas. Contoh kayak begini. Contoh kayak begini. Satu orang yang ada di sini sebut satu kalimat aja. Yang lagi nonton, coba sebut satu kalimat. Ini jadi pelajaran buat anak-anak santri. Salat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya salat itu adalah tiangnya agama. Berarti rubuhnya agama seseorang itu karena salat. Baik buruknya, as-salatu ra'sul ibadah. Salat itu adalah kepalanya ibadah. Kepala daripada ibadah. Salat itu yakni ra'sul, yakni kepala ini ra'sul jawarih. Kepala itu adalah ra'sul jawarih. Kepala itu yakni salat, yakni pemimpin daripada seluruh anggota badan. Idza taghayyara ar-ru'us taghayyara al-ma'rus. Kalau pemimpin itu rusak, maka yang dipimpin pun akan rusak. Nah, salat ini adalah kadar ukur daripada seluruh amal ibadah. Jadi baik buruknya amal ibadah ini tergantung salat. Bagus atau rusaknya amal ibadah ini tergantung salat. Kalau ente punya salat bagus, seluruh amal ibadah ente bakal bagus. Kalau salat ente rusak, seluruh amal ibadah ente bakal rusak. Dan salat, yakni as-salat, salat itu adalah amal yang pertama kali kelak di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada amal yang pertama kali dimintai pertanggungjawaban oleh Allah kecuali salat. Jaga kau punya salat. Sebab salat itu yang akan menjadikan baik buruknya amal ibadahmu. Yakni ketergantunganmu, keselamatanmu dunia dan akhirat, semua yang tergantung daripada engkau punya salat. Kau punya salat bagus, kau punya salat baik, bagus seluruh amal ibadah. Ya, tidak ada alasan bagimu untuk tidak meninggalkan salat. Apa tidak ada alasan bagimu untuk meninggalkan salat? Tidak ada. Tidak ada alasan apapun untuk meninggalkan salat, tidak ada. Oh beb, anak nggak bisa salat awal waktu, nggak bisa salat awal waktu, salat pertengahan waktu. Nggak bisa salat pertengahan waktu, salat akhir waktu. Tidak ada alasan apapun bagimu untuk meninggalkan sholat. Ya, oh beb, anak nggak bisa sholat lagi sakit, sholat duduk. Oh beb, anak nggak bisa sholat duduk, sholat tidur. Oh beb, anak nggak tidur udah nggak bisa, sholat pakai isyarat jari. Pakai isyarat jari nggak bisa, pakai isyarat mata. Pakai isyarat mata nggak bisa, pakai isyarat hati. Isyarat hati nggak bisa, ya udah, orang mau mati disolatin. Ya, Rasulullah pertama kali akan nanya tentang sholat. Nah terus, tidak ada alasan bagimu ketika engkau meninggalkan sholat, tidak ada alasan bagimu untuk tidak mengqadha sholat.
Tidak ada alasan ketika engkau meninggalkan sholat terus kau tidak mengkodok sholat. Tidak ada. Wajib kau kodok kau punya sholat. Jangankan kita orang awam. Para aulia, wali yang majdzub. Wali yang majdzub. Majdzub itu kan hilang akal. Hilang akal dia. Nah, orang yang hilang akal kan nggak wajib sholat. Makanya kenapa para wali-wali yang majdzub mereka nggak sholat? Yaitu tidak wajib sholat bagi mereka. Karena mereka dalam keadaan hilang akal, fana, lupa segala-galanya. Akan tetapi kata para ulama, ketika mereka kembali akalnya, wajib mereka mengkodok sholat selama yang mereka tinggal. Itu wali yang majdzub, yang fana, yang zawalul akal, yang hilang akalnya, saking cinta, saking terlena dengan Allah Subhanahu Wa Taala sampai lupa segala-galanya. Tetap wajib yang mengkodok sholat. Contoh ya, Al-Habib Ahmad As-Segaf, abahnya Al-Habib Abdul Qadir. Abahnya Al-Habib Abdul Qadir Segaf. Itu beliau pernah sholat subuh. Ketika sholat subuh, ketika rakaat kedua, tasyahud akhir, itu tiba-tiba beliau fana. Jadi lagi tasyahud akhir gini, tiba-tiba fana, diam, lupa segala-galanya. Saking nikmat berhadapan dengan Allah. Fananya bukan semenit, 2 menit, sejam, 2 jam, 3 jam, bukan. 40 hari. Dalam keadaan begini. Ketika udah selesai 40 hari baru sadar. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Beliau bilang sama anaknya, ya Abdul Qadir, ini kok udah masuk waktu duha ya? Jadi beliau nyangka kelewatannya itu hanya beberapa jam. Kata anaknya Abdul Qadir, Abah kelewatan, Abah fana bukan hanya beberapa jam, tapi udah 40 hari. Astagfirullah. Akhirnya apa? Beliau mengkodok sholat selama 40 hari tersebut. Padahal beliau ya 40 hari itu dalam keadaan fana, tasyahud akhir sholat subuh. Nah, jikalau seseorang wali yang dimana beliau meninggalkan sholat 40 hari dalam keadaan fana, tetapi tetap beliau qadha, bagaimana dengan kita yang meninggalkan sholat gara-gara urusan dunia? Satu kalimat, ya ini begitu. Ente orang ketika ceramah, masuk satu orang ngasih teng, langsung. Satu orang ngasih kalimat sumama pernikahan, langsung ente bisa. Otaknya ente langsung respon, oh ini menikah. Oh ini habaib. Nah, bahas habaib lagi lama ini. Kalau anak bahas habaib. Bagaimana itu orang banyak, satu takwa, satu umi, satu pecinta, satu ini, satu harta, satu hijrah, satu tafsir bismillah, satu zolim, satu nikah, satu ilmu, satu mahbub, satu cinta, satu nazom, pemimpin. Nah, pernikahan di sini ada 3 tadi. Ana bahas masalah pernikahan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, nisaukum harsul lakum. Wanita-wanita kalian adalah ladang bagi kalian. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para laki-laki adalah pemimpin daripada kaum wanita. Nisaukum harsul lakum. Wanita-wanita kalian ladang bagi kalian. Berarti kita laki-laki yang bercocok tanam. Ladangnya adalah perempuan, istri. Nah, kalau kita bercocok tanam di ladang yang baik, ladang yang subur, maka hasilnya pasti baik, hasilnya pasti bagus. Kalau kita bercocok tanam di ladang yang rusak, ladang yang kering, kerontang, maka hasilnya pun bakal rusak. Nah, ini menjadi dalil bahwasanya apa? Bahwasanya seorang istri itu dia adalah seorang ibu. Yang dimana seorang ibu itu madrasatul ula, muallimah, muaddibah.
madrasah pertama, pondok pesantren pertama, ustadz, guru, kiai, pengajar, pendidik pertama bagi putra-putrinya. Baik buruknya anak tergantung dari ibunya. Baik buruknya si ibu sebagai istri tadi tergantung dari suaminya. Nah, makanya harus tahu apa hak istri terhadap suami, hak suami terhadap istri, hakul walad alal walid, hakul walid alal walad, hak anak terhadap orang tua, hak orang tua terhadap anak, hak suami terhadap istri, hak istri terhadap suami. Bagaimana seharusnya seorang istri terhadap suami? Seorang istri harus ikhlas menerima kelebihan suami. Qala Rasul baiti jannati, rumahku sorgaku, kata Rasulullah. Rumahku sorgaku itu bukan rumah yang mewah, bukan rumah yang megah, bukan rumah yang 2 tingkat, bukan rumah yang di dalamnya terdapat rumah dalamnya terdapat perabotan-perabotan yang mahal, bukan rumah yang banyak mobil-mobil mewah, bukan rumah yang di dalamnya terdapat suami yang ganteng, suami yang pintar dalam urusan dunia, istri yang cantik, anak-anak yang pintar dalam urusan dunia. Bukan itu baiti jannati. Baiti jannati, rumahku surgaku adalah apa? Suami yang taat, yang patuh, yang tunduk kepada Allah. Istri yang taat, yang patuh, yang tunduk kepada Allah. Istri yang taat, patuh, tunduk kepada suami karena patuh, tunduk dan taat kepada Allah. Anak-anak yang soleh dan soleha. Anak-anak yang dididik dengan Al-Quran, dididik dengan akhlak, dididik dengan adab, dididik dengan sunnah, dididik dengan ajaran para as-salafun as-saleh. Rumah yang dihidupkan dengan Al-Quran, rumah yang dihidupkan dengan salat, rumah yang dihidupkan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Inilah baiti jannati. Walaupun tinggalnya di bawah jembatan, walaupun rumahnya dari kardus, tapi kalau suami, istri, anak taat, patuh, tunduk kepada Allah, rumahnya bakal menjadi surga. Ente orang semua jangan tertipu dengan kejayaan, kemakmuran yang dimiliki para artis-artis atau orang-orang punya rumah mewah, rumah megah. Mereka punya itu semua, tapi mereka tidak memiliki satu hal. Apa itu? Ketenangan hati. Ketenangan itu didapatkan dari mana? Ketaatan, kepatuhan, ketundukan suami, istri, dan anak-anak kepada Allah. Bagaimana harusnya seorang istri? Seorang istri harus ikhlas menerima kekurangan suami sebelum ikhlas menerima kelebihan suami. Ini istri zaman sekarang enggak. Kebanyakan ikhlas hanya menerima kelebihannya aja. Kekurangannya suami dia nggak mau terima. Seorang istri bagaimana? Harus sabar dalam urusan rumah tangga. Harus bisa menjadi pendidik yang baik bagi putra-putrinya. Harus merendahkan suara. Merendahkan suara di hadapan suaminya. Tidak boleh keluar rumah tanpa izin suaminya. Jangankan keluar rumah. Dalam kitab Taqriratus Sadidah kan dijelaskan. Ada puasa sunnah yang dimana orang yang berpuasa itu sah. Puasanya sah, tapi dia berdosa. Puasanya siapa? Puasa Senin Kemisnya seorang istri yang tidak izin kepada suami. Nah, kalau puasa Senin Kemis saja istri nggak izin suami, berdosa walaupun puasanya sah, apalagi keluar rumah. Itu panjang kalau mau dijelaskan. Tapi ya tidak sepenuhnya istri seperti itu. Karena rumah tangga itu ibarat kata kapal. Nah, kodanya suami. Ya, inti kita nih suami. Ngarep, anak pengen punya istri seperti Sayyidatuna Khadijah. Anak pengen punya istri seperti Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Mutiyah, seperti Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar, seperti Sumayyah binti Khabbad, seperti Ummu Sulaim, seperti Ummu Salamah. Anak pengen punya istri seperti Sayyidatuna Fatimah. Kalau ente pengen punya istri seperti Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah, maka jadilah sosok kepribadian Rasulullah SAW dalam rumah tangganya ente. Kalau ente pengen punya istri seperti Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar, jadilah sosok Zubair ibn Awam. Kalau ente pengen punya istri seperti Sayyidatuna Fatimah, jadilah sosok Sina Ali bin Abi Thalib. Jangan pengen punya istri seperti Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Mutiyah, Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar, kelakuan ente kayak Fir'aun. Mana bisa? Nggak bisa. Allah thayyib la yuqbal illa thayyib. Allah itu baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Yang baik pasti Allah tak jodohkan dengan yang baik. Cerita Majnun Laila.
Inti orang ada aja cerita Majnun Laila, Majnun Laila. Majnun itu seorang laki-laki yang bernama Qais ibn Mulawih. Qais ibn Mulawih. Qais ibn Mulawih adalah seorang laki-laki dari satu kabilah. Laila juga dari satu kabilah. Kedua-duanya ini bapaknya adalah orang yang terpandang. Qais sangat mencintai Laila. Cintanya Qais kepada Laila luar biasa sampai-sampai dia menjadi gila. Karena cintanya kepada Laila dia jadi gila. Makanya dipanggil Majnun. Majnun itu artinya gila. Yakni Qais ra'al gamar gal ya Laila. Ra'a syams gal ya Laila. Ra'al nujum gal Laila. Ra'al bahar gal Laila. Ra'al kalab gal Laila. Apapun yang Qais lihat, semuanya dia lihat Laila. Dia lihat matahari, dia bilang Laila. Dia lihat bulan, dia bilang Laila. Dia lihat bintang, dia bilang Laila. Laut Laila, hutan Laila. Bahkan dia pernah memeluk seekor anjing. Ditanya, ya Qais, kenapa kau peluk itu anjing? Kata dia, aku peluk ini anjing karena anjing ini aku lihat pernah dilihat oleh Laila, kekasih. Aku memeluk anjing ini karena anjing ini pernah dilihat oleh kekasihku yaitu Laila. Ada syair, marartu ala diyar diyari Laila. Yakni aku berjalan di jalan di dinding rumah Laila, di rumah Laila. Aku cium dinding rumah Laila. Aku cium dinding rumah itu bukan karena kecintaanku kepada dinding, bukan karena kecintaanku kepada tembok, tapi aku cium tembok atau dinding rumah Laila karena kecintaanku kepada sosok yang ada di balik dinding tersebut. Siapa itu? Laila. Cintanya luar biasa. Sampai-sampai dia mendengar Laila nikah. Nah, ketika Laila menikah, tambah gila ini Majnun. Dia pergi ke hutan, telanjang, dia bercengkrama. Temannya dia binatang-binatang buas, semua temannya itu binatang-binatang buas. Sampai-sampai ayahnya, keluarganya semua datang. Ya Majnun, ya Qais, lupakanlah Laila. Lupain Laila, perempuan banyak. Apa jawab dia? Bagaimana bisa aku melupakan Laila? Semakin aku melupakannya, semakin diriku tersiksa. Semakin aku melupakannya, semakin batinku teraniaya. Semakin aku berusaha melupakannya, semakin jiwaku terluka. Sampai-sampai ada suatu asar diceritakan ketika Qais berjumpa dengan Allah, Majnun berjumpa dengan Allah, Majnun memanggil Allah dengan sebutan Laila. Ya Laila. Kata Allah, wahai Majnun, wahai Qais, apakah kau tidak malu menyebut nama Tuhanmu dengan nama kekasihmu Laila? Oh, maafkan aku, ya Allah. Karena apapun yang aku lihat, di situ aku melihat kekasihku Laila. Bukankah Engkau yang memberikan rasa ini kepadaku, ya Allah? Sampai-sampai ada satu waktu. Nah, ini terkait dengan khusyuk. Ceritanya Qais terkait dengan khusyuk. Khusyuk akan sholat. Satu waktu Qais lewat mau ke rumah Laila. Dia mau ke rumah Laila, ada orang lagi sholat. Dia jalan depan orang sholat. Dia jalan depan orang sholat. Ketika dia jalan depan orang sholat, pulang dari rumah Laila, orang yang sholat tadi ngomong, Qais, Majnun, gila. Kamu nggak tahu kita lagi sholat, main-main lewat di depan aja. Apa jawab Majnun? Oh, kalian lagi sholat. Saya tadi nggak ngelihat apa-apa. Saya yang mau menghadap kekasih saya Laila, saya tidak melihat dan tidak merasakan adanya kalian. Yang saya heran, kalian sedang menghadap Tuhan, menghadap Allah. Kenapa kalian bisa melihat adanya aku?
Laila Majnun. Ini kebanyakan permintaan. Intinya begitu. Paham ente orang ya? Ana ngejelasin di sini ke ente orang santri-santri pondok ya tentang muhadharah. Bagaimana ana jelasin ke ente orang yang lagi nonton ini penjelasan ana kepada para santri-santri. Ya. Ya. Paham ya? Buruk sangka, Beb. Aku udah pernah jelasin khaslatani laisa fawqahuma syai'un minal khair husnudzan billah wa husnudzan bi ibadillah wa khaslatani laisa fawqahuma syai'un minasyarr su'udzan billah wa su'udzan bi ibadillah. Itu hadis. Kata Rasulullah tidak ada dua perkara tidak ada yang lebih baik darinya berprasangka baik kepada Allah dan prasangka baik kepada hamba Allah. Dan dua perkara tidak ada yang lebih buruk darinya prasangka buruk, dan dua perkara tidak ada yang lebih buruk darinya tidak ada yang lebih buruk dari kedua perkara ini, yaitu prasangka buruk kepada Allah dan berprasangka buruk kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tapi Imam Suyuti memberikan taklik, memberikan komentar. Apa komentar beliau? Al-Zahir unwanul batin. Al-Zahir unwanul batin. Apa-apa yang ada di luar itu menampakkan, mencerminkan daripada apa-apa yang ada di dalam. Al-Zahir yadullu ma fil batin. Apa-apa yang ada di luar itu menunjukkan daripada apa-apa yang ada di dalam. Al-ma' yursha bima fi. Suatu wadah akan mengeluarkan apa yang ada dalam isi dari wadah itu. Ketika ditumpahkan yang keluar maka apa yang ada dalam wadah tersebut. Kalau dalam wadah itu, dalam cawan itu kopi, ente tumpahkan yang keluar ya kopi. Dalam cawan itu teh, ente keluarkan ya teh. Dalam cawan itu anggur, ente tumpahkan yang keluar itu ya anggur. Nah, maksudnya apa? Apa-apa yang ada di luar itu mencerminkan daripada apa-apa yang ada di dalam hati. Nah, makanya Imam Suyuti bilang kalau orang dohirnya baik, ya kita prasangka baik. Tapi kalau orang dohirnya buruk, dohirnya rusak, boleh berprasangka buruk. Boleh, kata Imam Suyuti, berprasangka buruk kepada orang-orang yang seperti itu. Nah, tapi ya seperti contoh ada ya ini ceritanya Al-Imam Jalaluddin Ar-Rumi. Al-Imam Jalaluddin Ar-Rumi suatu waktu diuji oleh gurunya. Kata gurunya, ya Jalaluddin Ar-Rumi, ente pergi ke tempat minuman keras, ente beli minuman keras. Ente beli khamr. Kata Imam Jalaluddin Ar-Rumi, siap guru. Tapi saya nyaru ya. Oh enggak boleh nyaru. Enggak masuk. Enggak boleh nyaru. Kalau mau taklim, ketika ana lagi bahas, ana udah bilang, ente minta ana bahas suudon. Ana bahas suudon. Nah, ketika ana lagi bahas suudon, ente simak, jangan ente orang minta ini. Ya. Ya ini biar enak ana ngebahas. Jalaluddin Ar-Rumi disuruh gurunya beli khamr. Ya, disuruh beli khamr. Beliau mau nyaru nggak boleh, harus pakai pakaian kebesaran. Ya ini pakai jubah, pakai imamah. Ya beliau pergi, pakai jubah, pakai imamah. Beliau pergi. Kaget ini yang jual minuman keras. Imam Jalaluddin Ar-Rumi beli khamr 5 botol. 2 botol ditaruh di kiri, 3 botol ditaruh di jubah kanan. Langsung kesebar itu omongan. Imam Jalaluddin Ar-Rumi beli khamr. Imam Jalaluddin Ar-Rumi beli khamr.
Ngumpul murid-muridnya beliau. Murid-muridnya beliau ngumpul, digebukin Imam Jalaluddin Ar-Rumi sama murid-muridnya sendiri. Karena prasangka buruk. Kata murid-muridnya apa? Kamu bagaimana? Wah, dihajar Imam Jalaluddin. Kamu bilang jangan minum khamar, tapi kamu minum khamar. Kamu bilang khamar itu haram, tapi kamu minum. Diam Imam Jalaluddin Ar-Rumi. Tiba-tiba gurunya datang. Apa kata gurunya? Syuf, ente lihat. Murid-muridmu, mereka hanya melihat pakaianmu. Mereka hanya melihat jubahmu, melihat imamahmu. Tapi mereka masih dalam hati mereka memiliki prasangka buruk kepadamu. Diambil itu tadi, minuman keras tadi. Dituangin sama gurunya. Ternyata bukan khamar, air putih. Air. Itu langsung murid-muridnya cium ke Imam Jalaluddin Ar-Rumi. Makanya jangan selalu berprasangka buruk kepada guru. Nggak boleh. Dulu adalah Habib Hasan Al-Haddad. Waktu sahar sepertiga malam, ketika waktu sepertiga malam itu, beliau berangkat sholat tahajud. Di tengah perjalanan bertemu dengan orang yang lagi bawa apa ini? Ini. Keranda. Bukan keranda, yang ada dua gitu. Depan sama belakang itu yang kayak yang dari kayu. Apa namanya? Hah? Hah? Iya, bawa pikulan tapi dua gitu, depan sama timbangan dari mana? Pikulan. Dia bawa pikulan. Nah, pikulan yang dia bawa itu, ya, pikulan yang dia bawa adalah kotoran manusia. Jadi dia ini kerjaannya tukang gali kotoran. Kayak zaman sekarang tuh tukang gali spiteng. Nah, dalam hatinya Habib Hasan, dalam hatinya beliau bilang begini. Dalam hati nih ngomong. Ini orang jam segini orang lagi sibuk ibadah, lagi sibuk mendekatkan diri sama Allah, dia baru pulang dari urusan kerjaan dunia. Udah kerjaan dunia, mending kerjaan dunianya bagus. Ini kerjaan dunianya hina. Ngurusin kotoran manusia lagi. Dalam hatinya. Tiba-tiba ini orang tadi ngomong apa? Ya Hasan, ya Habib, ya Sayyid, arif nafsak amma ana qad araftu nafsi. Engkau, ya Sayyid, kenali dirimu. Nggak usah kau cari tahu tentang aku. Kenali dirimu sendiri. Karena aku telah tahu siapa diriku. Ternyata ini seorang wali. Saya ini tentang prasangka. Ya, ini la tandur ahadukum. Tidak boleh melihat seseorang itu dari pakaian atau dari wajah. Ya. Makanya banyak orang nanya, Habib Bahar, gimana caranya biar ganteng kayak Habib Bahar? Oh, anak nggak ganteng, anak biasa aja. Ngelihat orang jangan dari wajah. Ya. Ngelihat orang jangan dari wajah. Ada orang yang mukanya serem, hitam, serem kayak Ali itu. Ali Ambon, Ali Habsyi itu. Serem, hitam, tapi hatinya polos, hatinya Hello Kitty. Sebaliknya, ada yang mukanya polos, tapi otaknya iblis. Ada yang begitu kan? Muka-muka polos nih. Anak santri, muka-muka polos, nggak tahu otaknya iblis. Di belakangnya Habib Gures, di belakangnya Habib Umar pada merokok, pada ini, itu pikiran nggak tahu. Sampai ketahuan sama anak ya. Akhir. Udah, nggak ada yang mau nanya lagi? Nanti kalau mau nanya, pertanyaan yang masuk akal aja ya. Maksudnya pertanyaan yang benar. Pertanyaan yang nggak benar enggak.
penjelasan akidatul awam Allah. Ente mau ngejelasin akidatul awam itu segitu panjangnya akidatul awam mau ngejelasin. Setahun nggak selesai ngejelasin akidatul awam. Dosa kepada guru, ini. Dosa kepada guru, perhatikan. Ya. Dikatakan yakni durhaka kepada kedua orang tua itu masih bisa diharapkan ampunan. Ada seorang ulama berkata seperti itu. Durhaka kepada kedua orang tua masih bisa diharapkan ampunan. Tapi durhaka kepada guru tidak bisa diharapkan ampunan. Ya sebagaimana kata Rasul, orang tuamu ada tiga. Yang pertama yang melahirkanmu, bapak ibumu. Yang kedua, orang tua yang anaknya kau ambil sebagai istrimu. Yang ketiga, man yu'allimuka, orang yang mengajarimu, yaitu guru. Wasalis afdol, dan yang ketiga lah yang paling utama. Makanya Al-Imam Al-Iskandari ya, dalam kitab Sayyidul Afkar dijelaskan, ketika beliau ditanya, beliau bilang, uqaddimu syaikhi ala abi. Aku lebih mendahulukan guruku daripada orang tuaku. Kenapa? Beliau jawab, li'anna abi sababul hayatil faniyati wa syaikhi sababul hayatil baqiyati. Aku lebih mendahulukan guruku daripada orang tuaku. Karena apa? Orang tuaku sebab adanya aku di dunia yang akan hancur. Sedangkan guru adalah sebab adanya aku, selamatnya aku di akhirat yang kekal abadi. Bukan berarti meremehkan orang tua, enggak. Tetap kita harus mengutamakan hormat takzim kepada orang tua. Karena orang tua yang melahirkan kita. Sebagaimana Rasulullah bilang, ummuka. Sampai-sampai dikatakan apabila dalam hatimu ada sedikit saja rasa tidak senang kepada guru, maka walaupun engkau datang ke seluruh wali yang ada dari ujung barat sampai ujung timur, tidak ada yang bisa membenarkan dirimu, hatimu, jiwamu, batinmu, kecuali guru. Beb, anak pengen mondok tempat Habib, biaya nggak cukup. Oh, mondok di sini gratis, nggak bayar. Selama anak makan, santri makan. Kalau anak nggak makan, ya sama-sama nggak makan. Kapan kitab Durarul Bahar diperluas, Beb? Kitab Durarul Bahar itu masih makhtut, masih tulisan tangan anak, belum dia apa? Belum apa dinamanya? Belum dicetak, masih makhtut, tulisan tangan. Kalau anak sebarin, itu orang nggak bisa bacanya enggak. Ya khair, udah ya. Poligami, Beb. Wah, bahaya nih. Anak bahas poligami bisa didemo sama ibu-ibu ini, mama emak ini.
Ana bahas poligami di demo mama. Nama yang baik untuk anak, Beb. Nama yang baik untuk anak, pertama, nama yang memakai abad. Itu nama yang sunnah. Pakai abad. Abdullah, Abdurrahman, Abdul Jabbar, Abdul Malik, Abdul Ghafur, Abdul Samad, Abdul Razak, siapa lagi? Abdul Rahman, Abdul Rahim. Pokoknya ada abad-abadnya, itu hukumnya sunnah. Yang kedua, nama tafaulan kepada para nabi dan rasul. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Yusuf, Zakaria, Yahya. Itu sunnah. 3, bernama dengan nama Nabi Muhammad. Sebagaimana hadis, tasammau bi ismi fala taknau bi kunyati. Kata Rasulullah, bernamalah dengan namaku, tapi jangan berkunyah dengan kunyahku. Jadi menamakan anak dengan nama Nabi Muhammad itu sunnah. Apa saja nama-namanya Rasulullah, ada namanya wirid asmaun Nabi SAW. Contohnya aja, Muhammad, Ahmad, Mustafa, Toha, Yasin, Mujtaba, Murtada, dan lain-lainnya. Itu nama Nabi Muhammad. Terus yang sunnah nama para sahabat, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Salman, Talha, dan lain-lainnya. Abu Hurairah, Malik, dan lain-lainnya. Terus nama para aslafun salih, nama para aulia, nama para sholihin, tafaulan ke beliau-beliau. Abdul Qadir Jailani, Abil Hasan Asyadili, Nawawi, Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali, Ghazali, Haitami, Jailani, pokoknya nama-nama beliau-beliau. Salim, Umar, Muhammad, Alwi, Ali, Hasan, Hussein. Nah, itu yang sunnah. Makruh menamakan nama anak dengan nama-nama orang fasik. Joni, Alek, Erik. Itu hukumnya makruh. Haram menamakan anak dengan nama-nama dewa. Lata, Uzza, Krishna, Wisnu, Siwa, Sinta tuh. Ini banyak di Indonesia kan nama laki-laki. Muslim nama Krishna, nama Bima, Krishna, terus apa lagi? Rama, nama-nama dewa apapun, mau dewa Hindu, mau dewa Yunani seperti Zeus, Poseidon, dewanya berhalanya orang-orang Arab jahiliyah, Lata, Uzza, itu hukumnya haram. Ya. Udah ya? Bib, apa betul rambut panjang itu sunnah Nabi? Rambut panjang yang sunnah sampai sini, di bawah telinga sini. Kalau udah melebihi ini udah nggak sunnah ini. Sunnahnya sampai sini, sampai di bawah telinga ini sunnah. Kalau udah lewat nggak sunnah udah. Habib, calon presiden 2024 siapakah pilihan Habib? Ana bodoh amat.
Anak nggak mau pemilih presiden lagi. Pada khianat semua. Anak udah nggak ada urusan sama pemilihan presiden. Khianat semua. Butuh sama kita orang kalau ada maunya aja. Bib mengontrol hawa nafsu dan syahwat. Puasa. Izin bertanya, Bib, hukum cerai belum turun surat dari pengadilan agama, sudah menikah lagi bagi perempuan, hukumnya bagaimana? Ya kalau secara agamanya udah talaknya udah jatuh, walaupun dari pengadilan agama belum jatuh, ya nggak ada masalah. Selama perempuan itu menikah selesai masa iddahnya. Apa modal berani, Beb? Modalnya berani, ya hilangkan dalam hati rasa takut kepada makhluk. Hukum rambut pirang, Beb. Pirang itu yang sunnah, warnanya itu warna coklat kemerah-merahan. Kalau warna kayak begini bukan sunnah, ini nggak sunnah ini. Yang sunnah itu warna coklat kemerah-merahan, karena Rasulullah warna rambut beliau coklat kemerah-merahan. Kalau warna anak ini bukan warna sunnah. Anak kan udah bilang, anak kalau yang hak ya anak sampaikan hak, yang batil ya anak sampaikan batil, yang nggak bener ya anak bilang nggak bener. Anak nggak akan membenarkan, oh Habib Bahar rambutnya warna kuning emas begini sunnah. Enggak, ini nggak sunnah. Yang sunnah itu coklat kemerah-merahan, itu yang sunnah. Dan gondrong yang sunnah sampai di bawah telinga. Adapun hukum mencat hitam, hukumnya haram. Mensemir rambut dengan hitam itu hukumnya haram, kecuali dalam keadaan perang. Hukum suling, Beb, mizmar. Nabi Allah Daud alaihi salam, Nabi Daud itu gelarnya mizmarullah, serulingnya Allah. Saking enak suaranya beliau. Hukum seruling boleh saja. Anak udah bilang, apapun. Anak suka main gitar. Anak suka main biola. Anak suka main musik. Selama alat musik itu tidak menjadi lahwun atau alatul malahi. Alatul malahi itu adalah alat musik yang membuat lupa dan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Beb, nama Safitri bagus nggak? Sanya hilangin, Fitri bagus. Atau nggak Fitriyah, kesucian. Beb, anak pengen ikut pengajian malam Selasa. Datang aja. Poligami, Beb. Aduh, anak nggak mau bahas poligami. Hukumnya onani, Beb. Onani atau dalam istilah Islam syariat namanya istimna. Istimna itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Mau dengan niat agar menghindari zina, hukumnya haram. Jadi kalau mau menghindari zina, kendalikan hawa nafsu, syahwat, puasa. Kecuali yang mengistimnakan itu istri, itu boleh. Ini orang-orang nanya aneh-aneh aja. Beb, bila mau ke Malaysia? Insya Allah anak main ke Malaysia nanti. Anak pengen ziarah ke Habib Ali Johor.
Tolong Beb, poligami. Woi, nanti aja ente datang ke sini, nanti ana bahas poligami. Ana nggak mau bahas poligami di begini-begini. Singkat mengenai kitab Ihya Ulumuddin. Intinya kitab anak kan ngajar Ihya, makanya ente orang ngaji ke sini malam Selasa biar denger langsung. Atau enggak ente lihat, kalau nggak bisa hadir lihat di Tajul TV, Tajul TV. Itu pengajian anak malam Selasa. Intinya Ihya Ulumuddin itu adalah sebuah kitab yang luar biasa. Sampai-sampai ada ulama yang mengatakan andaikan Al-Quran tidak Allah turunkan, maka cukup kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali bisa menjadi pengganti bagi umat manusia. Karena begitu luar biasanya kitab Ihya Ulumuddin itu intinya. Habib nggak tidur, ya anak bagaimana anak mau tidur? Anak masih ngelayanin ini, ngelayanin ente orang umat Nabi Muhammad. Ceritakan Beb kisah Syekhona Khalil Bangkalan. Anak ceritain ke ente orang ya, kisah Syekhona Khalil. Satu waktu Syekh Khalil mau berangkat ngajar. Ketika beliau berangkat ngajar, di tengah perjalanan ada satu sayyid lagi jatuh di samping parit dalam keadaan mabuk. Dibawa sama Syekhona Khalil. Beliau bawa ini sayyid, murid-muridnya bilang, "Guru, ngapain itu sayyid kan mabuk, biarin aja. Ngapain harus diangkat?" Apa kata Syekhona Khalil? "Aku tidak lihat mabuknya, tapi aku lihat darah daging Nabi yang ada dalam tubuhnya." Dibawa sama Syekhona Khalil pulang ke rumahnya, ngajar nggak jadi. Syekhona Khalil bilang sama istrinya, "Hari ini masak masakan yang paling enak. Siapin tempat tidur yang empuk, siapin air hangat. Kita hari ini hari raya karena ada anak cucu Rasulullah di rumah kita." Dibasuh sama Syekhona Khalil badan beliau, kasih makan, dilayani. Saking cintanya Syekhona Khalil. Syekhona Khalil kecintaannya kepada Habaib tidak pernah membeda-bedakan. Mau Habib kecil, mau Habib besar, mau Habib pinter, mau Habib bodoh, beliau cium tangan kepada para Habaib. Sampai Habib kecil belum cium tangan. Kecintaannya luar biasa Syekhona Khalil Bangkalan. Singkat cerita, malamnya beliau mimpi ketemu Rasulullah. Dalam mimpinya Rasulullah bilang, "Ya Khalil, terima kasih telah menolong anak cucuku. Ya Khalil, aku ingin memberikan engkau hadiah. Buka kau punya mulut." Dibuka mulutnya Syekhona Khalil. Diludahi sama Rasulullah. Tuh. Itu singkat Syekhona Khalil. Banyak kisah-kisah Syekhona Khalil. Beliau pernah naik kuda, naik delman. Satu saat beliau nanya ke si tukang delman ini kuda berasal dari mana? "Oh, ini kuda berasal dari Bima. Turunkan saya sekarang." "Kenapa emangnya, Kiai?" "Saya punya guru orang Bima, maka saya tidak mau. Saya pernah punya guru orang Bima, maka saya tidak mau naik kuda yang berasal dari tempat guru saya." Sampai segitunya. Sampai segitu luar biasanya akhlak adab beliau kepada seorang guru. Itu Syekhona Khalil. Ya akhir, ya insyaallah nanti ketemu lagi. Ya. Beb, muka glowing itu. Hah?
Apa? Cemerlang. Bersih, nggak jerawatan. Glowing apa itu? Cemerlang. Cemerlang. Biasanya pakai itu. Mulus. Ah, enggak, banyak jerawat ini loh. Ah. Habib Bahar, bisa tolong dijelaskan kamu dipenjarakan berkali-kali karena kasus apa? Apakah ada sangkut pautnya dengan Pak Jokowi? Andai ini dijelaskan seluruhnya, maka akan timbulnya kedamaian Islam. Ana dipenjara dulu kasus Ahmadiyah, terus kasus Tanjung Priuk, itu zaman SBY. Jokowi masih jadi wali kota Solo. Terus kasus Demos, terus kasus apa lagi ya? Terus kasus Habib palsu yang 2 kemarin itu. Terus kasus yang tukang Grab yang godain istri anak. Udah kan? Udah nanti jelasin. Mudah-mudahan nanti paham ya. Habib kalau ke Malaysia kontak Ana Habib. Oh ya, insya Allah nanti Ana main-main ke Malaysia ya. Ana main ke Malaysia. Ana paling suka lagu-lagu Malaysia. Lagunya Iklim, lagunya Slam, lagunya Exis, terus Ami Search, terus lagunya UKS, Wings, terus Lestari. Beb, hukumnya ngaji pakai speaker pengeras suara, katanya mengeraskan suara itu haram, Beb. Kalau speaker diharamkan karena mengeraskan suara, ya harusnya kacamata juga diharamkan karena memperbesar penglihatan. Udah gitu aja, anak nggak mau ribet-ribet. Kalau ada yang anti speaker, mengharamkan speaker, terus mereka masih pakai kacamata, suruh lepas, jangan pakai kacamata. Kalau speaker memperbesar suara, kacamata memperbesar penglihatan. Udah pakai ilmu balaghah mantik aja lah. Kalau anak mau bawa dalil kepanjangan. Hamzah Segaf. Apa ye? Udah ana jelasin ye. Itu pakai mantik balaghah aja ye. Kalau anak mau jelasin panjang lebar, akhirat tuh gak kelar-kelar ye. Beb, NU sekarang jadi oposisi. Bodoh amat, anak gak ada urusan. Ya akhir udah ya, nanti kita nggak selesai. Ana mau ngajar anak santri lagi, ya. Syukron. Ana tadi pagi dapat panggilan dari Polda Jabar. Panggilannya hari Senin. Insya Allah hari Senin Ana bakal datang ke Polda Jabar untuk memenuhi panggilan. Ana nggak bakal mundur walaupun sejengkal. Ya khair. Nanti insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang lain kita bahas ya. Syukron. Doain ya semuanya ya.
Insyaallah nanti ketemu lagi. Ya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.